Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Update Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Boruto Update Channel akan membahas Isshiki benar-benar lenyap jadi abu, Kawaki menang. Cerita lengkap manga Boruto chapter 53. Wah, ternyata versi yang lebih lengkap tentang manga Boruto chapter 53 sudah keluar. Bersiaplah kalian untuk mendengarkannya secara detail. Halaman pertama dimulai dengan Kawaki yang dipanggil oleh Isshiki ke dimensi Boruto. Naruto dan Sasuke kaget melihat Kawaki, tapi Kawaki malah bingung saat bisa melihat mereka berdua. Isshiki berkata, "Halo Kawaki." "Oh, akhirnya aku bisa menemukanmu." Kawaki gagal mengenali Jigen sebentar dan berkata, "Jadi ini Isshiki Otsuki yang pernah menanamkan segel karmanya padaku. Dan sekarang kau ingin menanamkan lagi karma padaku." Isshiki menjawab dengan mengatakan bahwa dia hanya memiliki waktu 5 menit lagi untuk hidup. Isshiki tidak pernah menyangka kalau dia akan dibuat kesulitan oleh sekelompok sampah atau makhluk rendahan seperti mereka. Kawaki mengingat kata-kata Amado bahwa tidak ada monster yang bisa lolos dari kematian. Oleh sebab itu Amado berkata kalau Kawaki harus menghabiskan masa hidupnya. Itulah satu-satunya harapan mereka untuk menang. Kawaki berkata, 5 menit lagi ya. Tidak pernah terfikir aku akan menyaksikan akhir dari kehidupan sampahmu. Isshiki berkomentar, selama karma ditanamkan di tubuhmu, aku akan dibangkitkan secara alami. Naruto langsung berkata, lari Kawaki. Kami akan mengulur waktu Isshiki sampai waktu kehidupannya habis. Pergi sejauh mungkin. Isshiki tiba-tiba melancarkan sebuah pukulan keras di perut Naruto. Dia melakukannya dengan kekuatan yang cukup besar, sampai sehingga mode Baryo Naruto tiba-tiba lenyap. Kawaki mulai melarikan diri, tapi Isshiki berhasil menyusulnya. Dia melanjutkan aksinya dengan meraih leher Kawaki dan bersiap menanamkan segel karma lagi padanya. Tiba-tiba Sasuke menyelamatkan Kawaki dari cengkraman Isshiki dengan bertukar tempat dengan Kawaki. Kesempatan ini langsung diambil alih oleh Kawaki. Kawaki langsung menggunakan bom asap untuk melarikan diri. Isshiki membanting Sasuke ke dekat Naruto dan menendangnya. Isshiki mengatakan bahwa taktik ini tidak ada artinya. Selama dia memiliki Byakugan, dia dapat menemukan Kawaki dalam hitungan detik. Isshiki mencoba menggunakan Byakugannya, tetapi gagal menemukan Kawaki. Sasuke menjawab kata-kata Isshiki dengan mengatakan bahwa asap yang tercipta dari bom asap itu akan menghalangi penglihatan mata Byakugannya. Meskipun hanya beberapa menit, tapi itu sudah cukup. Isshiki kemudian terbang untuk mencapai tempat yang lebih tinggi sambil meneriaki nama Kawaki. Isshiki kemudian menyadari bahwa Kawaki tidak akan keluar jika dia tidak menjadikan Naruto sebagai sandranya. Isshiki langsung berkata, aku akan menghitung sampai 20 detik. Dan jika kau tidak keluar dalam 20 detik, aku akan menginjak perut orang ini dan membunuhnya. Jika kau benar-benar ingin melarikan diri, kau mungkin bisa melakukan itu. Tetapi Hokagemu yang berharga akan terbunuh Kawaki. Sasuke berkata, sialan, bajingan ini menggunakan trik jahatnya. Kawaki langsung teringat bagaimana dia dulu melarikan diri dari eksperimen Jigen dengan bersembunyi di sudut ruangan sambil menggigil. Tetapi Jigen berhasil menemukannya setiap waktu dan terus memukulinya sampai setengah mati. Kawaki tidak bisa berhenti gemetar dan dia mencengkram tangan buatan Naruto dan saat Isshiki menghitung mundur, Kawaki mengingat kata-kata Naruto lagi. Kawaki mengingat kata-kata Naruto dan senyumnya yang murah hati. Naruto sambil tersenyum pernah berkata, mulai sekarang kamu adalah muridku. Pada hitungan detik terakhir, Kawaki akhirnya keluar. Isshiki tersenyum dan berkata, anak baik. Kawaki sebagai pilihan terakhir yang menggunakan jutsu elemen api, tetapi ninjutsu apapun tidak ada artinya karena Isshiki dengan mudah berhasil menyerapnya. Isshiki kemudian memeluk Kawaki dan berkata, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu berpura-pura menjadi shinobi? Kawaki berkata, Hokage ke-7 menerimaku sebagai muridnya, dan dia mengatakan bahwa aku memiliki banyak bakat sebagai seorang ninja. Isshiki berkomentar, kau tidak akan bisa menjadi seorang ninja. Seluruh keberadaanmu adalah untuk melayaniku sebagai wadahku, dan kemudian menghilang. Kawaki berkata, Hokage ke-7 juga mengajariku arti hidup. Aku yang kosong ini. Isshiki membalas, lalu bagaimana hasilnya? Pada akhirnya lengan kanan yang dia berikan padamu memungkinkan aku untuk menemukanmu. Dia mengajarimu perasaan dan kamu jadi terjebak di dalam kata-katanya. Itu membuatmu jadi lemah. Ini adalah kenyataan. Kawaki berkomentar, kamu tidak mengerti apa-apa dan tidak akan pernah mengerti. Dunia tanpa Hokage ke-7 tidak ada artinya bagiku. Lebih baik aku mati. Isshiki langsung bergerak dan mencengkram leher Kawaki. Dia berkata, tidak masalah. Takdirmu adalah menjadi wadahku. Isshiki mulai menanamkan segel karmanya pada Kawaki dan simbol karma kembali pada tubuh Kawaki. Isshiki tertawa terbahak-bahak sementara Kawaki berdiri tak bergerak sama sekali. Isshiki berkata, lihat hasil dari semua ini. Inilah kenyataan. Meskipun harus membuat aku berjuang beberapa kali, tapi pada akhirnya aku tetap menang. Kawaki perlahan mulai membuka matanya. Isshiki berkata, aku akhirnya bisa tidur nyenyak.
Setelah tertawa seperti orang sinting, jemari Isiki mulai terlepas dari tubuh Kawaki dan tubuhnya mulai hancur. Isiki berkata, "Sayang sekali kalian semua. Tidak pernah terpikirkan olehku sekelompok makhluk yang lebih rendah bisa memaksaku ke titik sulit seperti ini." Kawaki melihat ke arah Isiki dan saat dia melakukannya, tanda karma mulai menghilang perlahan dari tubuh Kawaki. Tawa mengancam Isiki tiba-tiba berubah menjadi syok. Sasuke juga terkejut. Isiki berkata, Apa yang terjadi?" Kawaki dengan gagahnya berkata, "Bisakah kamu beritahu aku berapa detik yang tersisa untuk kau hidup di dunia ini? Sepertinya kau masih memiliki beberapa detik lagi untuk hidup, Tuan Isiki Otsuki." Wajah Isiki berubah dari syok menjadi sangat marah. Apa yang sedang terjadi? Isiki jatuh ke tanah saat tubuhnya mulai hancur. Dia berkata, "Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Aku benar-benar sudah menanamkan karma padanya." Tiba-tiba Kawaki yang lain muncul di tempat kejadian, dan itu mengejutkan Isiki. Kawaki dengan lemah berkata, "Jurus klon bayangan." Naruto berkata, "Kawaki." Kawaki langsung berkata kembali, "Sepertinya kamu ingin mengatakan sesuatu, tapi itu tidak masalah sekarang. Kamu hanya makhluk yang sudah dibunuh oleh wadahmu sendiri. Jadi tidak peduli apa yang kamu katakan. Ini adalah sebuah kenyataan." Kawaki mulai membalikkan kata-kata Isiki yang awal pada dirinya. Isiki mulai menatap Kawaki dan perlahan tubuhnya berubah menjadi abu. Kawaki mulai menginjaknya seperti serangga dan mengucapkan kata-kata terakhirnya. "Sekarang kamu bisa tidur selamanya, bajingan." Kawaki bertemu kembali dengan Naruto. Naruto berkata, "Kamu benar-benar mengejutkanku. Aku tidak habis pikir kalau itu tadi adalah Kage Bunshin." Kawaki menjawab dengan mengatakan bahwa dia masih berlatih. Dia baru bisa menggunakan satu Kage Bunshin saja, dan itu adalah batas kemampuan Kage Bunshinnya saat ini. Sasuke juga langsung mendatangi Kawaki dan Naruto. Dia pun berkata, "Apakah kamu baik-baik saja, Naruto?" Naruto mengatakan bahwa kaulah yang terluka. Mereka pun akhirnya punya waktu sejenak untuk ngobrol santai. Sasuke sangat khawatir tentang kekuatan baru Naruto. Dia bertanya, "Jangan hindari pertanyaanku. Aku ingin bertanya tentang kekuatan itu." Naruto langsung terdiam sejenak. Sementara itu Sasuke terus berkata, "Kekuatan untuk mengkonsumsi cakra sendiri itu sangat jarang, dan kekuatan itu sangat beresiko kan?" Naruto berkata, "Tidak, ini bagaimana aku harus menjelaskannya padamu?" Bahkan Kawaki pun penasaran dan bertanya, "Kekuatan apa itu Hokage 7? Katakan dengan jelas." Tiba-tiba Boruto yang dirasuki Momoshiki bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat menusuk mata Rinnegan Sasuke. Semua orang tercengang dan terdiam. Tidak ada yang mengharapkan sesuatu seperti ini terjadi. Boruto dengan kuat mendarat, tetapi Sasuke jatuh ke tanah menutupi mata kirinya karena terkejut. Naruto dan juga Kawaki sangat terlihat terkejut. Momoshiki berkata, "Aku tidak menyangka Isiki Otsuki dikalahkan oleh kalian. Jadi bagiku, kendala yang tersisa adalah kalian." Teks preview untuk chapter selanjutnya adalah koneksi kekuatan melebihi perintah atau kendali. Tapi di saat yang sama, yang menyerang Sasuke